Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman berwisata ke negeri Cina dengan menggunakan visa transit. Jadi teman-teman, pemerintah Cina saat ini memberikan fasilitas visa transit gratis bagi WNI dan juga bagi warga negara beberapa negara yang sudah disetujui untuk bisa memasuki Cina dengan menggunakan visa transit dengan durasi maksimal 10 hari teman-teman. Jadi lumayan kalau teman-teman ingin berwisata ke Cina bisa menggunakan fasilitas visa transit ini, dan ini sepenuhnya gratis teman-teman. Dan teman-teman tidak perlu repot-repot mengurusnya di sebelum keberangkatan, karena visa transit ini dapat teman-teman urus pada waktu sampai di bandara Tiongkok ya, salah satu bandara yang memang ditunjuk untuk memfasilitasi visa transit ini. Dan hampir semua provinsi di Cina memiliki fasilitas tersebut teman-teman. Nah, visa transit ini berlakunya hanya di wilayah tempat kita transit ya. Dan wilayahnya tentu bukan wilayah yang kecil teman-teman ya, karena wilayah itu ada berbentuk kota, ada berbentuk provinsi. Nah, kebetulan kami menggunakan visa transit ini berkunjung ke salah satu kota di Tiongkok, yaitu kota Guangzhou ya, yang terletak di provinsi Guangdong. Nah, wilayah transit kami itu luas teman-teman, meliputi seluruh provinsi Guangdong. Jadi kami bebas masuki seluruh provinsi Guangdong dengan menggunakan visa transit ini ya. Salah satu kota yang menarik juga selain dari Guangzhou adalah Shenzhen, yaitu kota yang terkenal dengan mall-mall barang-barang elektronik, termasuk handphone, laptop dan segala macamnya. Adapun syarat yang perlu kita penuhi agar mendapat visa transit ini teman-teman, pertama, teman-teman harus bisa memastikan bahwa kedatangan kita ke Cina ini adalah betul-betul transit. Artinya negara tujuan kita bukanlah Cina. Ya, jadi kita hanya transit di Cina. Nah, untuk membuktikan bahwa kita betul-betul transit di Cina, maka rute perjalanan kita harus berbeda antara keberangkatan dengan kepulangan ya. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari Indonesia ke Cina, maka pulangnya harus ke negara lain, misalnya ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Hong Kong. Sehingga dengan rute tersebut maka jelas bahwa kita di Cina itu adalah transit ya. Nah, kami pada waktu itu menggunakan rute dari Singapura ke Cina, yaitu Guangzhou, dan kembalinya ke Malaysia teman-teman, ke Kuala Lumpur. Nah, di situ kami mendapat visa transit 10 hari meskipun kami hanya memanfaatkannya 4 hari teman-teman. Dan kemudian yang kedua, teman-teman harus punya tiket kembali, artinya tiket keluar dari Cina dan sudah ada nomor kursinya. Nah, tentu untuk itu teman-teman harus check in dulu sebelum berangkat ya, untuk mendapatkan nomor kursi. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus sudah punya tempat penginapan yang sudah di booking ya, dan alamatnya jelas. Dan selama masa stay kita di Cina itu, kita tidak boleh melewati wilayah yang menjadi area bebas visa transit kita ya. Misalnya seperti saya ke Guangzhou, maka area bebas transit saya adalah provinsi Guangdong. Jadi saya tidak boleh keluar provinsi Guangdong ya. Kemudian yang keempat, visa transit ini diurus dengan cara mengisi formulir yang di-download secara online ya. Jadi ada aplikasi kedatangan ya yang kita download menggunakan QR code yang ditempel pada pos pengurusan visa ya. Karena untuk pengurusan visa transit ini ada pos tersendiri. Jadi teman-teman sesampainya di bandara, sesampainya di ruang imigrasi, teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada petugas di mana pos untuk pengurusan visa transit, nanti akan ditunjukkan ya. Meskipun petugas imigrasi ini
terkesan galak-galak ya, nggak ada yang berwajah ramah ya, karena memang settingan seperti itu teman-teman, karena hampir di semua negara petugas imigrasinya jarang kita temui yang wajahnya ramah ya, jarang ya, karena memang settingannya seperti itu mungkin ya. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya sehingga teman-teman tidak salah pos ya, karena untuk visa transit ini ada pos tersendiri. Nah, di situ ada QR code yang teman-teman bisa akses, download. Tapi perlu teman-teman ketahui, teman-teman tidak bisa men-scan-nya dengan menggunakan aplikasi Google ya. Karena di Cina Mbah Google tidak berkutik teman-teman ya. Mbah Google tidak berkutik, tidak bisa digunakan ya. Jadi sebelum kita sampai di Cina, teman-teman harus mendownload browser khusus Cina ya. Atau teman-teman mendownload WeChat ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan WeChat, aplikasi WeChat itu aplikasi yang mirip dengan WhatsApp ya, yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk berkomunikasi selama di Cina ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi WeChat ini teman-teman bisa men-scan QR code untuk mendownload aplikasi kedatangan secara online. Nah, formulir aplikasi kedatangan yang harus teman-teman isi ini, data yang diminta tidak terlalu banyak teman-teman. Pertama, data pribadi kita, nama, nomor paspor, tanggal berlaku paspor, kemudian data rute perjalanan kita, teman-teman berangkat dari negara mana, menggunakan pesawat apa, dan tanggal berapa kembali, dan negara tujuan kita kembali, serta menggunakan pesawat apa ya. Nah, khusus untuk Provinsi Guangdong, tempat keluar kita dari provinsi itu tidak hanya menggunakan pesawat teman-teman. Jadi ada beberapa pos-pos keluar kita yang mungkin hanya dikhususkan untuk Provinsi Guangdong ya. Mungkin di provinsi lain mungkin tidak ada ya, tapi di Guangdong ada. Ya, misalnya kita keluar ke Hong Kong. Nah, teman-teman bisa menggunakan moda transportasi seperti kereta ataupun ferry ya, kapal ferry. Nah, kebetulan saya menggunakan pesawat, maka saya mengisi keberangkatan saya menggunakan pesawat dan nomor penerbangannya adalah ini ya. Jadi jelas seperti itu teman-teman. Nah, kemudian tujuan berkunjung apa ya, bisa berkunjung biasa atau visit saja atau holiday ya, terserah teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas tidak menyalahi visa ya. Kalau tujuan kita berkunjung untuk berobat itu lain lagi visanya ya. Nah, ini tujuan kita sesuaikanlah ya. Biasanya orang-orang mengisi berkunjung atau visit atau holiday atau sightseeing gitu ya. Melihat-lihat kota, melihat-lihat pemandangan. Kemudian data mengenai tempat kita menginap teman-teman, itu juga perlu kita isi, dan juga alamatnya. Jadi teman-teman harus sudah punya bukti bookingan hotel selama stay di Tiongkok dan dengan alamat yang jelas ya. Nah, juga yang perlu menjadi perhatian teman-teman ya, bahwa semua aplikasi internasional banyak yang tidak berkutik ya, tidak berfungsi selama di Cina. Jadi teman-teman harus mendownload dulu sebelum berangkat. Ya, misalnya WeChat untuk berkomunikasi dan aplikasi Map ya, karena Google Map juga tidak berfungsi teman-teman. Maka teman-teman perlu mendownload aplikasi Map Cina ya. Biasanya orang-orang mendownload aplikasi Amap ya, Amap. Dan saya juga menggunakan aplikasi tersebut karena menunya sudah menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, untuk bertransaksi, kalau di sini kita menggunakan macam-macam e-money ya. Nah, kalau di Cina itu ada beberapa, diantaranya Alipay, WeChat Pay ya. Nah, saya menggunakan Alipay karena mudah dan menunya banyak bahasa Inggrisnya ya. Dan untuk menggunakan Alipay ini sangat gampang teman-teman ya. Teman-teman cukup mengisi atau mengkoneksikannya dengan kartu ATM ataupun kartu kredit yang teman-teman miliki ya, dengan cara menginput data kartu tersebut ke dalam menu aplikasi Alipay. Nah, nanti dengan menggunakan aplikasi Alipay, otomatis saldo rekening kita atau saldo kartu kredit kita akan terpotong untuk tiap kita bertransaksi teman-teman. Nah, di sini hampir semua
layanan publik dan transaksi jual beli menggunakan aplikasi Alipay atau WeChat Pay, teman-teman, ya. Bahkan pengemis di jalanan pun punya QR code untuk scan Alipay atau WeChat Pay. Jadi mungkin itu ya sebagai informasi bagi teman-teman yang ingin mengunjungi Tiongkok ya dengan menggunakan visa transit. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.